Shalom, selamat pagi. Kembali hari ini kita akan belajar lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan pimpin kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga Tuhan hari ini kami dapat kembali mengikuti pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melimpahi kami dengan akal budi hikmat yang daripada-Mu, sehingga Tuhan kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang akan kami pelajari. Dan Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu selalu sepanjang pembelajaran ini. Demikian Tuhan Yesus, doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang remaja Kristen yang disiplin. Dan bahan Alkitabnya diambil dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 23. Kita sudah belajar disiplin kan? Bagaimana disiplin di sekolah, di rumah, dan juga disiplin dalam hal ibadah. Sekarang kita akan melihat bagaimana remaja Kristen yang disiplin. Kenapa dikatakan disiplin itu amat penting bagi seorang remaja? Tentu ya kan, berulang-ulang kali saya selalu mengatakan bahwa disiplin itu penting. Kenapa? Karena disiplin itu dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, disiplin itu sangat penting, terutama juga bagi kalian sebagai seorang remaja. Nah, jika seseorang itu mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, maka ia pada waktunya nanti akan mampu juga untuk memimpin dan mendisiplinkan orang lain. Belajar disiplin itu sangat bermanfaat, terutama untuk diri sendiri. Misalnya disiplin waktu. Jadi, kalau kalian sudah mampu untuk mendisiplinkan diri sendiri, maka pada waktunya nanti kalian mampu untuk memimpin dan mendisiplinkan orang lain. Kita ambil contoh deh. Misalkan seorang ketua kelas di kelas kalian. Nah, seorang ketua kelas itu adalah pemimpin di dalam kelas. Jadi, dia harus disiplin terlebih dahulu. Maka, ketika ia sudah mampu untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, maka ia mampu untuk memimpin dan mendisiplinkan orang lain. Karena biasanya ketua kelas itu akan menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Kalau ketua kelasnya tidak disiplin, nah otomatis teman-temannya juga akan mengikuti atau mencontoh ketua kelas tadi. Dan mereka juga tidak akan disiplin. Tapi jika ketua kelasnya sudah disiplin, taat pada aturan dan bisa memimpin teman-temannya, maka ia akan menjadi pemimpin yang baik bagi teman-temannya. Oke. Jika seseorang dapat menggunakan waktunya dengan baik, maka ia akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Tertib belajar itu membuat seseorang tidak akan pernah ketinggalan pelajaran. Jadi, disiplin yang diterapkan itu berguna bagi diri sendiri. Nah, makanya itu seorang remaja itu kan remaja seperti kalian masih usia sekolah. Jadi, disiplin diri itu berguna supaya kalian itu bisa menggunakan waktu dengan baik. Maka itu akan membuat kalian tertib dalam hal belajar dan bermain. Kalian tahu mana waktunya untuk belajar dan mana waktunya untuk bermain, sehingga kalian tidak akan pernah ketinggalan pelajaran, tidak akan pernah yang namanya tidak mengerjakan tugas. Karena tadi kalian tahu kapan waktu
kalian untuk bermain dan belajar. Jadi itu sangat berguna untuk diri kalian sendiri. Nah, ada banyak keluhan mengenai disiplin masyarakat Indonesia karena penyebabnya adalah kurangnya menghargai disiplin. Ada satu contoh yang sangat sering sekali kita lihat. Bahkan sepertinya ini adalah sudah mendarah mendaging ya. Kita pasti sering melihat di mana-mana, yaitu membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap daerah pasti disediakan suatu tempat pembuangan sampah. Terus di rumah bisa kita sediakan bak sampah. Jadi sampah-sampah itu dibuang di bak sampah. Nanti kan kalau sudah penuh atau saatnya bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah yang lebih besar. Tapi nyatanya di Indonesia, khususnya di lingkungan kita sendiri, masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Bahkan biasa membuang sampah di sungai, di selokan. Nah, itu dapat menyebabkan banjir di kemudian hari jika sampah-sampah itu sudah sangat menumpuk dan banyak. Nah, lalu kalau sehari-hari kita pasti tidak nyaman melihat sampah yang bertumpukan. Selain itu, bau di lingkungan kita juga tidak nyaman. Sampah menjadi tempat sarang penyakit. Oke. Nah, disiplin itu merupakan dasar dalam membangun karakter. Karena memiliki disiplin diri itu membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kemampuan diri itu bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Jadi disiplin itu berbeda dengan yang namanya bakat ya. Bakat itu bisa kata orang bakat itu bawaan. Jadi kalau seseorang itu dari kecil biasa bisa sudah terlihat, oh dia ini memiliki bakat ini dan ini. Namun disiplin itu adalah kualitas. Semakin orang disiplin, dia akan semakin menunjukkan kualitas dalam dirinya. Dan itu didapatkan dengan pelatihan yang terus menerus, sehingga itu akan menjadi suatu kebiasaan hidup. Nah, lalu hal apa saja yang dapat membentuk disiplin diri dalam diri seseorang? Menurut Bene Kagoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjukkan pada sikap disiplin, yaitu pertama, adanya ketaatan dan kepatuhan. Ini sudah jelas ya, artinya taat dan patuh terhadap aturan-aturan, tata tertib, dan etika. Lalu yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Maksudnya ini adalah orang itu akan menanamkan disiplin dalam dirinya karena dia setia untuk menjalankan aturan dan norma yang berlaku. Lalu yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau dia disiplin, dia akan mampu dan paham mana nih tindakan yang boleh dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Lalu yang keempat, mampu mengendalikan diri. Jadi, dia mampu mengendalikan setiap kemarahannya, mengendalikan keinginan dirinya yang pasti tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam agama maupun dalam masyarakat. Lalu yang kelima, terus berlatih dan membiasakan diri untuk mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Karena disiplin itu tidak bisa dicapai hanya dalam waktu yang singkat, tapi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan disiplin diri?
Jadi, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin itu berarti melatih hati dan watak supaya perbuatannya mentaati tata tertib. Lalu, disiplin diri itu berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Oke, nah sekarang mengapa kira-kira remaja itu membutuhkan disiplin diri? Karena dikatakan bahwa remaja itu adalah makhluk individu dan sosial. Dia dikatakan sebagai makhluk sosial karena remaja itu kan hidupnya berdampingan dengan orang lain dan dia juga harus bersosialisasi dengan orang lain, sehingga remaja tidak boleh hanya mengikuti aturannya sendiri dengan seenak dia sendiri, tapi harus menyesuaikan dengan orang lain. Nah, sedangkan sebagai makhluk individu, remaja itu membutuhkan aturan, membutuhkan norma yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam membangun diri sendiri. Dan itu diperoleh melalui disiplin tadi. Oke, nah sekarang karena kita melihat bagaimana disiplin bagi remaja Kristen, kira-kira apa saja manfaat disiplin bagi remaja Kristen? Tentunya ini menyangkut hubungan seorang remaja dan Tuhan Yesus. Jadi, manfaat disiplin bagi kehidupan rohani itu yang pertama, untuk memupuk rasa cinta kepada Tuhan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketaatan. Dan yang ketiga, semakin dekat dengan Tuhan melalui disiplin rohani dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi itu adalah manfaat disiplin bagi kehidupan rohani. Karena itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Tadi kan melalui disiplin kita dalam hal doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan Alkitab yang dimana itu dilakukan setiap hari. Artinya dilakukan terus menerus. Oke, anak-anak, pelajaran kita sudah sampai di sini. Ibu harap kalian belajar dengan baik, kalian memahami apa yang saya jelaskan, dan jangan lupa bisa dicatat ya.